Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Andriani Marpaung. Saya mahasiswi dari kelas AKP 6B, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari Auditing 2, yaitu materi mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan pada subtopik bagian audit persediaan. Audit siklus persediaan dan pergudangan ini merupakan suatu aktivitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor pada siklus persediaan dan pergudangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuan dalam audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi bahan baku, barang setengah jadi, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan secara wajar. Audit atas siklus persediaan dan pergudangan ini dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda, yaitu diantaranya: yang pertama, yaitu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Pada aktivitas ini, auditor akan memahami pengendalian internal perusahaan klien terhadap ketiga fungsi bisnis audit siklus persediaan dan pergudangan, yaitu diantaranya: yang pertama yaitu memproses pesanan barang, kedua menerima bahan baku, dan yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku. Jadi, pada aktivitas ini, auditor harus memahami pengendalian internal dari ketiga fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan yang saya paparkan di sini. Dan auditor juga harus mengetahui apa-apa saja dokumen-dokumen dan catatan-catatan terkait yang diperlukan pada ketiga fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan yang saya paparkan di sini, yang akan digunakan pada saat melakukan aktivitas akuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian aktivitas yang kedua dalam audit siklus persediaan dan pergudangan yaitu mentransfer aset dan biaya. Dalam aktivitas ini meliputi 2 fungsi dari fungsi bisnis terkait siklus persediaan dan pergudangan, yaitu fungsi memproses barang dan fungsi menyimpan barang jadi. Di sini, perusahaan klien atau perusahaan yang diaudit memperhitungkan aktivitas tersebut dalam catatan akuntansi biaya. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas mentransfer aset dan biaya yang independen dengan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Nah, hal ini mencakup fungsi siklus persediaan dan pergudangan yang terakhir yaitu fungsi mengirimkan barang jadi. Karena fungsi mengirimkan barang jadi ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, jadi seorang auditor juga harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan kreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan perpetual. Kemudian aktivitas yang selanjutnya yaitu mengamati persediaan secara fisik. Jadi di sini, auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan secara langsung untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien tersebut. Nah, pemeriksaan fisik ini merupakan jenis bukti yang penting yang akan digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan perusahaan yang diaudit. Kemudian aktivitas yang terakhir atau yang kelima yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya.
Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga. Nah, selain melakukan pengujian harga, auditor juga harus melakukan pengujian kompilasi persediaan. Pengujian kompilasi persediaan ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik telah diikhtisarkan secara benar, kuantitas dan harga persediaan telah dikalikan dengan benar, dan persediaan yang dikalikan tersebut telah dimasukkan secara benar ke dalam buku besar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang salah pada saat saya menjelaskan maupun kekurangan pada slide yang saya paparkan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.